Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Idrus Putra dan di video kali ini kita akan sama-sama bereksplorasi tentang bagaimana pertanyaan itu dapat mengubah kualitas hidup kita. Bagaimana pertanyaan bisa mengubah cara berpikir kita. Dan bahkan di akhirnya pertanyaan bisa mengubah nasib kita. Ingin tahu apa ini? Silakan simak sampai habis. Banyak orang yang berusaha untuk ingin mengubah keadaan dirinya, keadaan hidupnya, atau nasibnya gitu ya. Saya sendiri sebagai seorang praktisi NLP, hipnoterapi, dan juga seorang coach, seringkali menggunakan pertanyaan untuk membantu klien-klien saya, coach-coach saya, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saya ajukan itu seringkali bisa menghadirkan insight pada diri mereka yang alhamdulillah bisa menjadi petunjuk, menjadi arahan atas apa yang perlu mereka lakukan pada saat itu dan juga bagaimana cara-cara terbaik yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai apa yang diinginkan ataupun mengubah nasibnya. Dan ini menarik sekali teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan ini memang didesain agar otak kita tuh bisa lebih optimal kinerjanya, fungsi otak kita tuh bisa lebih maksimal lagi. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan. Jadi pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan wajib ya. Kenapa ini menjadi pertanyaan wajib? Karena pertanyaan pertama ini yang akan membuka semua peluang, akan membuka semua kesempatan yang tadinya tidak terfikirkan bisa menjadi hadir, dan ini yang akan mengarahkan pikiran kita, mengarahkan otak kita pada satu hal yang benar-benar menjadi life changing gitu ya, mengubah hidup banget ya, atau mungkin nasib kita tuh bisa berubah dengan pertanyaan awal ini. Nah, apakah pertanyaan itu? Nah, pertanyaan yang pertama ini adalah, ini bisa diajukan ke diri sendiri ya, atau ke orang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya aku inginkan saat ini? Apa yang sebenarnya aku inginkan saat ini? Ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya mendasar, yang sifatnya fundamental, ya. Sehingga ketika kita mengajukan pertanyaan ini, kita bisa mengubah keruwetan berpikir kita sebelumnya ya, itu menjadi satu hal yang bisa kita tuju gitu. Karena kebanyakan orang itu sangat jago, sangat mahir untuk mendeskripsikan keadaan dirinya pada saat tersebut. Nah, untuk bisa keluar dari permasalahan, untuk bisa mengubah hidup, untuk bisa mengubah nasib, maka ya kita perlu tahu dulu apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Nah, jadi ini adalah pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan pada diri kita sendiri untuk mengubah hidup kita ataupun menggunakan pertanyaan ini untuk mengubah orang lain, ya. Itu perlu mendapatkan jawaban yang sifatnya kalau bisa jangan instan ya. Jadi perlu diresapi dulu, perlu direnungkan dulu apa sih yang sebenarnya aku inginkan pada saat ini. Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, setelah mendapatkan jawabannya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang berikutnya. Apakah yang aku lakukan saat ini sudah selaras dengan apa yang aku inginkan? Oke. Jadi dengan menjawab pertanyaan ini, otak kita, pikiran kita itu akan terarahkan ya untuk bisa mengevaluasi apakah hal-hal yang kita lakukan selama ini itu sudah selaras dengan yang kita inginkan. Jadi ini ada korelasi, ada hubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Nah, pertanyaan ini tujuannya untuk mengevaluasi ya, pikiran kita, tindakan kita, perasaan kita, apakah relate, apakah dibutuhkan, apakah bermanfaat untuk mengubah keadaan diri kita yang sekarang ini, ataupun mengubah keadaan diri orang lain.
Untuk menjawab pertanyaan ini juga, ya, itu nggak bisa instan, teman-teman. Jadi perlu seperti menjawab pertanyaan pertama tadi, perlu perenungan, ya, diresapi, dihayati, agar kita bisa uh, masuk ke dalam diri kita mendapatkan jawaban-jawaban atas perilaku kita, pikiran kita yang sebelumnya gitu. Kalau semisal dirasa atau kita pikirkan hal-hal tersebut tidak bermanfaat, tidak berguna untuk bisa mengubah keadaan diri kita, mengubah nasib kita, ya kita perlu mendesain lagi pikiran apa, perasaan apa, perilaku apa yang memang benar-benar kita butuhkan untuk bisa mendapatkan perubahan hidup atau mengubah nasib kita. Oke. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa saja yang belum pernah aku lakukan dan ketika aku melakukan hal ini dapat mendekatkanku pada apa yang aku inginkan. Jadi, pertanyaan ini didesain untuk menghadirkan insight, menghadirkan ide tentang kira-kira apa aja ya yang belum pernah saya lakukan, yang belum pernah Anda lakukan untuk bisa mendekatkan diri pada hal-hal yang diinginkan tadi, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini pun juga sama, tidak perlu terburu-buru untuk menjawabnya. Perlu perenungan, perlu peresapan, diresapi, dihayati dulu gitu ya. Karena pertanyaan ini harapannya bisa menghadirkan jawaban yang nantinya menjadi sebuah petunjuk atas tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita pada apa yang kita inginkan. Apa saja hal yang menjadi penghambat dan mendukungku untuk dapat mencapai apa yang aku inginkan? Nah, ini hampir ada kemiripan ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Cuma kalau ini lebih didesain untuk kita bisa melakukan pemetaan atau mapping terhadap eh, apa yang menghambat dan apa yang mendukung. Pikiran, perasaan, perilaku apa yang menghambat, pikiran, perasaan, perilaku apa yang mendukung untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, untuk mendekatkan kita pada yang kita inginkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saling berhubungan, teman-teman. Makanya untuk menjawabnya sekali lagi, tidak usah terburu-buru. Santai aja, diresapi, direnungi, dihayati. Ya. Nah, setelah ketemu jawabannya, maka kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa yang aku lihat, dengar, dan rasakan saat aku berhasil meraih keinginanku ini. Jadi, saat kita berhasil menjawab pertanyaan ini, maka otak kita itu akan mendapatkan sebuah gambaran. Ya. Kita tuh kayak sedang membuat sebuah mental movie gitu ya, kayak kita membuat sebuah film dan kita putar terhadap hal-hal yang kita inginkan terjadi itu secara spesifik, sensory based. Jadi secara penginderaan kita itu ada, dapat gitu ya, yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Ya, nah ini perlu banget untuk kita lakukan biar kita juga bisa mendapatkan dorongan yang kuat. Oh, ternyata ketika saya berhasil mendapatkan atau meraih hal ini, ketika saya mengubah kehidupan saya, ketika saya mengubah nasib saya mendapatkan gambaran yang seperti ini loh, gitu. Jadi, ini juga untuk bisa menumbuhkan motivasi kita bahwa ada harapan. Ini penting banget ya, karena kebanyakan orang yang terpuruk itu akan kehilangan harapannya. Nah, hal ini juga bisa membantu kita untuk memunculkan harapan dalam diri kita dan itu menjadi motivasi kita bahwa ada sebuah keniscayaan tentang hal baik yang akan terjadi kalau kita berupaya mengubah diri kita dengan dibantu oleh model-model pertanyaan yang sedang kita eksplorasi saat ini. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan untuk bisa mengubah nasib kita, untuk mengubah keadaan diri kita, untuk mengubah pikiran, perasaan, dan juga perilaku kita. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan insight dari apa yang sudah kita eksplorasi bersama pada kesempatan kali ini, boleh silakan dikasih komentar ya. Jika konten ini bermanfaat, maka silakan share ya. Siapa tahu dengan Anda share konten ini, semakin banyak orang yang terbantu hidupnya, ya, yang mengalami keremutan hidup, ya, yang nggak tahu harus mau ngapain, akhirnya dia dapat petunjuk,
karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.